Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Habib Umar bin Shaleh Al-Haddad mata'anallah bi tuli hayati. Yang terhormat Habib Syarif Bakmar mata'anallah bi tuli hayati. Yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Badri mata'anallah bi tuli hayati. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Barudin Thaib MPD mata'anallah bi tuli hayati. Lainnya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara Walimatul Safar. Insyaallah kami bersama istri akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Mohon doa dan restunya, semoga pelaksanaan haji kami selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan, dan diberi keselamatan dari keberangkatan menuju kota Mekah hingga balik ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, warganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang masih taat dan patuh mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Di sini saya sebagai sahibul bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu memberikan kami semangat dan kekuatan kami akan melaksanakan ibadah haji. Dan mohon maaf apabila setiap pertemuan taklim kami banyak kesalahan dan kelupaan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mohon maaf apabila dari tempat dan jamuannya kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya doakan semua yang hadir di sini selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang banyak yang berkah agar bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi belum kakak saya belum. Mohon maaf yang terhormat kakak saya Haji Ruslan. Sampai lupa nih kakak sendiri ya. Ya, itu aja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ke kurang depan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan suatu, kita talbiyah dulu para jamaah, para kiai. Mudah-mudahan ini merupakan satu jawaban kita terhadap panggilan Allah, panggilan Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dengan kita talbiyah, mudah-mudahan pada masa-masa berikutnya dengan doa-doa orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh kita bisa berangkat haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik berikanlah kami kesempatan ya Allah bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci ya Allah.
dan berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syarika lah, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan dengan jawaban kita panggilan Allah, panggilan Nabi Allah Ibrahim, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ma ba'd. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajjata wal umrata lillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wa Abdullah. In sa'alu untu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaih. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin mukarramun, para kiai, para asatidz, para habaib, wabil khusus calon tetamu Allah, Duyufullah Duyufur Rahman, Bapak Ruslin beserta Ibu Landari, yang kita doakan dari saat ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan pemeliharaan hingga pada waktunya tidak ada gangguan satu apapun, bisa berangkat sampai ke tempat tujuan. Di tempat tujuan di Mekah maupun Madinah, Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan ibadahnya menjadi ibadah yang mabrur dan mabrurah, bisa kembali ke kampung halaman membawa haji yang betul-betul mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hormati juga Bapak Haji Ruslan, jangan sampai lupa lagi sebentar. Ya, nah harus dibawa Pak dua-duanya. Ya, di mana-mana harus dibawa. Nah dia berdua, Ruslan dan Ruslin. Alhamdulillah dia tempatnya majlisnya, mudah-mudahan Allah jadikan majlis yang berkah, hajat-hajat tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Kiai Haji Muhammad Bajri, alhamdulillah sudah hadir lebih awal. Saya songong sama beliau. Nah saya belakangan datangnya harusnya beliau duluan, ya. Tapi tuaan saya sama beliau, saya disuruh duluan. Nah saya sempat ngajar beliau juga dulu di dunia. Ya cuma sekarang tuaan beliau dari saya. Kita doain guru kita Ustaz Badri yang memang penuh tiap malam, nggak ada waktu kosongnya, sampai jam 2 malam masih ngaji di rumah. Tidur. Dan panjang umur, sehat walafiat dan membina umat. Amin ya rabbal alamin. Guru kita akhirnya Kiai Ahmad San Haji, guru kita Al Ustaz Haji Ikhwan, sahib saya dulu, ternyata satu alumni pesantren ya. Dia nggak kenal sama saya dia. Baru kenal di Kiai Fudoli ya, di Kanzur Rahmas ketika saya ngisi dulu. Alhamdulillah
teman orang tua saya juga, Bapak Nur, Alhaji Nur, dia alumni Al Hidayah, orang tua juga sama. Kalau diselusuri ya, guru kita, orang tua kita Ustadz Munadi, alhamdulillah bisa hadir. Ustadz Sarbini, Ustadz Mustafa Kamal, Al Habib Umar Haddad yang sudah luar biasa menyampaikan bacaan riwayat Maulid. Kalau kita dengarkan, kita kita renungkan, luar biasa. Itu menjadi satu kenikmatan kita dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Orang tua kita Haji Herman, juga Ustaz Khairullah, juga center kita membawa acara yang luar biasa. Ini dari Yaman ya, langsung ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang mustahlim, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tim hadrah. Malam hari ini kita berbahagia. Kenapa? Karena salah seorang saudara kita jamaah kita ada yang melaksanakan ibadah haji. Kita harus girang. Kenapa girangnya? Karena kita ada yang menyampaikan salam kita dan doa kita. Nah, orang yang pergi haji sering saya ungkapkan kata Rasulullah, al-hujjaj wal umar wa abdullah. Orang yang pergi haji dan pergi umroh itu adalah tetamu Allah, calon tetamu Allah. Kalau sekarang, nanti kalau sampai di sana udah tetamu Allah. Kalau tetamu Allah kan luar biasa, Pak. Tamu kita sendiri di rumah ya kita harus hargai dan hormati. Ini tamu Allah, Allah yang melayani di sana. Kata Rasulullah, insa'alu u'tu, ketika dia meminta tetamu Allah itu, permintaannya akan dikabulkan, akan diterima oleh Allah. Wa inda'u ujibu, ketika dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Nah, kita juga minta pada malam hari ini, di samping kita mendoakan beliau, kita minta doain. Karena orang-orang yang pergi haji, apalagi sampai di Mekah, di Madinah, itu tempat-tempat yang mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah. Kalau kita cuma punya waktu doangan, waktu mustajabah kapan? Malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, kemudian ba'da azan, antara azan dengan iqamah, tengah malam, itu waktu-waktu yang mustajabah. Tapi kalau di Mekah, di Madinah itu ada waktu dan tempat yang mustajabah. Maka malam hari ini kita doakan beliau, kita juga datangnya ke sini minta didoain, biar supaya kita berkah, bisa pergi haji dan umroh ke tanah suci Makkahul Mukarramah pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan jamaah haji kita ini, calon jamaah haji kita, Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Jamaah sekalian, bahwa haji itu panggilan Allah, panggilan Nabi Allah Ibrahim. Jadi kita jangan merasa bingung kalau belum bisa pergi haji. Doa aja banyakin. Ada seorang ulama besar namanya Mbah Hamid, yaitu seorang ulama besar pimpinan Pondok Pesantren Pasuruan. Ada kisahnya, kalau saya baca kisahnya luar biasa. Beliau pada suatu ketika mau pergi haji. Kebetulan Mbah Hamid ini masuk ke masjid, sendalnya hilang, Pak. Sendalnya hilang, ya Allah, guru sendalnya hilang. Ulama besar sendalnya hilang. Makanya kalau guru itu sendalnya kudu diamanin. Nah, sendalnya nyampur sama orang, itu pakai orang. Ya, sendal saya mah jangan diamanin, jelek, bau lagi. Akhirnya Mbak Hamid nyari-nyari sendalnya, dicari nggak ketemu. Udah begini, ada orang-orang biasa, orang ekonomi lemah, yang lain-lain nggak peduli, gurunya lagi hilang sendalnya, yang lain nggak peduli. Ada orang miskin, orang ya biasa dah, sendalnya juga udah jelek, sendal jepit. Apa kata ini seorang laki-laki? Guru, ini sendal saya aja pakai. Digantiin tuh sama muridnya atau sama jamaah. Sendal saya aja pakai ini, sendal jepit. Apa kata Mbah Hamid? Ya, nggak apa-apa, saya pakai. Tapi nanti saya ngembaliinnya di Mekah. Coba baca cerita Mbah Hamid tuh Pasuruan, seorang ulama besar. Akhirnya udah beres lama dah tuh. Itu seorang itu tadi yang ngasih sendal tadi. Tiba-tiba orang ini ada yang minta dicariin rumah sama itu orang yang ngasih sendal tadi. Minta dicariin rumah untuk dibeli. Akhirnya dia nyari rumah. Ketemu tuh rumah, dijualin sama dia. Untungnya 2 kali lipat.
Dia pergi haji ketika itu juga. Bisa pergi haji ketika itu juga. Akhirnya dia berangkat haji. Ini orang yang tadi ngasih sendal jepit, Pak. Kemudian ketemu di sana, Pak, di Mekah, Mbah Hamid Pasuruan. Apa kata Mbah Hamid? Ini sendal kamu, saya ganti di sini. Luar biasa, masya Allah. Itu seorang waliullah. Hanya kalau kita belum bisa pergi haji, Pak, kita cintalah sama orang yang mau pergi haji, pergi umroh. Minimal kita senang, apalagi sampai nganterin. Bahkan orang tua saya dulu, tolong kalau ada orang pergi haji, anterin. Kalau misalnya ada kopernya, bawain kopernya. Kalau dia angkat sendal, sendalnya bawain. Apaan aja dibantu. Apalagi kalau ngasih macam-macam dah tuh. Kenapa? Karena memang kalau orang yang bantu, orang-orang yang pergi haji pasti yang diingetin itu, Pak. Wah, dia banyak membantunya. Waktu orang mau pergi haji, waktu saya pergi haji, dia bawain koper, kadang dia perlu banget. Itu yang keingetan yang itu, Pak. Yang keingetan itu yang selalu membantu orang yang mau pergi haji. Tiga doa, aduh keingetan tuh. Kalau mau beli apa-apa juga, keingetan dia juga tuh. Kenapa? Bantuannya terhadap orang pergi haji itu luar biasa. Doanya pun untuk mereka yang bantu orang pergi haji itu, kita terasa ingat, oh dia membantu. Kita ingat, kita doain biar supaya dia bisa berangkat. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir mendoakan. Mudah-mudahan diingat. Yang paling dulu kan diingat oleh orang-orang yang pergi haji itu orang-orang yang selalu ada, orang-orang yang selalu membantu dan mendoakan. Jangan kita merasa pesimis nggak bisa pergi haji. Bahwa pergi haji, pergi umroh itu bukan panggilan kita, bukan panggilan manusia, tapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa azin bin nasrullah, hai Ibrahim, bin nas kepada manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Allah Ibrahim ketika itu naik ke atas Jabal Qubais. Sekarang Jabal Qubais sudah nggak ada, Pak, udah jadi istana negara, istana presiden, istana raja, tinggal sedikit. Mana saya lihat tuh tahun kemarin tuh saya berangkat umroh. Doain saya juga pengen berangkat umroh juga nih, Pak. Mudah-mudahan ya, kalau ada yang mau berangkatin. Siapa tahu di sini ada yang berangkatin saya, Ustaz Bajri, Ustaz Haji, Ustaz Iwan, Ustaz Mustafa nih guru-guru, Ustaz Munadi. Ya, kata Ustaz Wajir Ruslan, ayo Pak guru-guru semua berangkat. Masuk Habibnya. Ini mah lagi ini aja. Ya kan kita yang namanya berdoa, orang yang melaksanakan ibadah haji yang nggak jadi masalah. Orang yang berangkatin orang haji luar biasa, Pak. Nilai pahalanya luar biasa. Nabi Allah Ibrahim naik ke atas Jabal Qubais. Ketika itu tidak ada satu orang pun manusia. Tapi Nabi Allah Ibrahim disuruh menyeru, wa adzin bin nasrullah, hai Ibrahim, kepada manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku menyeru orang yang kagak ada? Dari atas Jabal Qubais gak ada orang. Apa kata Allah? Ibrahim, tugas kamu cuma nyeru, cuma memanggil. Nanti aku yang akan memberikan satu berita kepada manusia dari mana saja. Kamu tugasnya nyeru aja, ngajak aja. Nanti aku yang akan memanggil dari seluruh penjuru. Wa azin bin nas bil hajj, maka ya'tuka rijalu ala kulli dhamir. Ketika Nabi Allah Ibrahim menyeru seperti itu, maka tahun berikutnya berdatanganlah manusia. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan unta-unta yang sudah lemah dari mana-mana. Ramai itu, Pak. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari seluruh penjuru untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan kita bingung, itu seruan Allah, seruan Nabi Allah Ibrahim. Orang yang banyak punya duit pun kalau belum mendapatkan seruan, mereka belum bisa berangkat. Maka tadi saya katakan di awal, kita menjawab seruan itu dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu jawaban tuh. Banyak orang pergi haji, pergi umrah, ketika sudah pakai ihram, apa yang diperbanyak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik.
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan panggilan kita, jawaban kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nggak pergi haji, kena haji lama banget, Pak, umroh. Tapi walaupun lama, banyak orang-orang, Pak, yang 1 tahun itu dia store, 1 tahun berangkat, udah duit 350 juta. Ada yang 450 juta. Gede apa kecil? Kecil, Pak. Nah, diongkosin dia. Kalau ongkos sendiri kita jual rumah nggak sampai 450 juta, Pak, ya. Ada yang ngongkosin. Ya, jadi jangan kita merasa nggak punya duit ini bingung nggak pergi haji. Yang penting tugas kita mah doa aja, doa. Allah yang menentukan. Doa kita memang nggak dapat berangkat, doa udah menjadi amal, Pak. Kalau kita pengen ziarah ke makam Rasulullah, banyakin baca sholawat. Ya kalau kita misalnya pergi haji kan pasti kita ziarah ke Rasulullah. Terkadang ada orang pengen pergi haji, baca sholawatnya, cinta amanya Nabi, kagak. Cuma sampai di Mekah doang kan, Pak. Nggak bisa ziarah ke makam Rasulullah. Kenapa? Dia kurang cinta sama Rasulullah. Rasulullah nggak menerima. Ada yang baca sholawat doangan, Pak. Tiap hari baca sholawat, ibadahnya kagak. Sampai ke Madinah doangan dia, Pak. Cuma ziarah ke makam Rasulullah doangan. Ke Mekahnya kagak. Kenapa? Sakit dia, nggak bisa dibawa. Maka di samping ibadah, banyakin baca sholawat. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita, Pak, dengan hadirnya kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah sekalian, kalau orang yang pergi haji tentu kita mesen. Ya saya alhamdulillah memang pergi haji nggak bayar sama sekali, Pak. 2 kali saya pergi haji. Yang pertama diberangkatin sama orang tua. Mau sana haji berdua. Kata orang tua saya tuh jual mobil lu pergi berdua. Alhamdulillah. Yang kedua tahun 2013 diberangkatin sama bini. Ya, kata istri saya habis jual tanah. Ambil Suryana, Pak. Kata istri saya, ya pergi aja sendiri dah. Lah enak amat pergi sendiri. Ya nggak apa-apa, saya nggak enak. Duit kamu nggak enak saya. Udah pergi, ya diberangkatin lagi gratis lagi, 2 kali, Pak. Insya Allah umroh juga nanti dikit lagi gratis lagi nih, Pak nih. Kalau ada yang ngajak. Jaga bajir ya. Yang pertama pesan kita, Pak Ruslin beserta Bulan kebetulan murid saya juga. Kebetulan ini orang yang sama, Ruslin itu istri-istrinya murid-murid saya dua-duanya. Ipa sama Ulan memang dari asal lama semua. Ya, jadi saya menganggap beliau ini anak saya. Ya. Yang pertama, bahwa Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa terkadang haji ini ada ujiannya. Ujiannya apa? Terkadang banyak orang-orang yang pergi haji niatnya lain. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Apa yang pertama? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lillah, hanya karena Allah lah orang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika dia mampu. Lillah, karena Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrohmu karena Allah. Allah mengingatkan beberapa ayat tersebut tujuannya apa? Nah, banyak orang pergi haji itu niatnya beda, niatnya lain. Hingga 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Sayati 'alan nasi zaman yahujju abniyaukum lin nusah wa qura'uhum lit tijarah wa awsatuhum lirriya wa sum'ah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Rasulullah 15 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita manusia kalau mau pergi haji, pergi umroh, niatnya lillah, karena Allah. Karena banyak orang-orang yang pergi haji dalam hadis ini, yahujju aghniyaukum lin nusah, orang pergi haji, pergi umroh niatnya untuk jalan-jalan, untuk tamasya. Nah, udah seringan pergi haji dia, sambil jalan-jalan dah kita. Ya, kenapa di sono banyak hiburan-hiburan? Jangan. Lihat lillahi ta'ala. Yang kedua, wa qura'uhum litijarah.
Sebagian mereka pergi haji niatnya untuk jualan, untuk dagang. Yang biasa tukang dagang di sini, kalau di sana nggak ada rumah, dagang rumah nggak boleh di sana. Sono banyak. Ini saya kata Pak Ruslin, sono nih banyaknya orang berangkat dapat rumah, aku bikin rumah di sini nih. Banyak kosong aja. Ada Pak, zaman saya sering ulang-ulang ini sama Geson haji dulu. Saya berangkat haji itu bingung waktu itu. Ada orang nitipin rokok. Buat apaan nih rokok? Saya diselipin dua slop. Tiap-tiap orang 2 slop. Ya mudah-mudahan yang udah meninggal almarhum ini diampuni oleh Allah. Ini sebagai satu pelajaran aja buat kita. Ternyata sudah dititipin itu sama-sama dikumpulin mau dijual. Jualan rokok di sana. Ada Pak Lurah ya? Pak Lurah. Sini depan. Astagfirullah, saya nggak kelihatan Pak Lurah. Pak Lurah ada? Pak Lurah Somad. Masya Allah. Depan Pak. Cuma orang tawadu aja deh orang. Tawadu taruh bawa duit lah ya. Ternyata di sono Pak rokok mahal. Yang beli orang Indonesia juga Pak. Kalau orang Indonesia katanya, kalau Indonesia bedanya sama orang Arab mana? Kalau orang Arab siwaknya nggak ngebul. Kalau orang Indonesia siwaknya ngebul. Apa siwaknya? Rokok. Ya Allah, dijual di sini kalau di Samsu 20.000 Pak, di sono bisa 100.000. Kalau dia pulang haji, pulang umroh gondol duit itu jualan. Nah itu, jadi emang kata Rasul sudah diingetin. Banyak orang-orang yang begitu Pak. Ada yang bawain bakwan. Jual bakwan ada. Apaan aja Pak, orang Indonesia paling banyak belanja di sana Pak. Paling banyak belanja, apaan aja belanja. Jadi itu kata Rasulullah udah diingatkan. Jadi kalau ke sana lillah. Jangan kalau kita punya jualan juga tinggalinlah jualannya di sini. Jangan dibawa ke sana lillah. Yang ketiga wa ausatuhum lirriya wa sum'ah. Sebagian mereka pergi haji dengan tujuan riya. Ingin disebut Pak Haji. Kenapa tetangganya pada pergi haji? Orang manggil dia Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Dia belum dipanggil Pak Haji. Gua belum dipanggil Pak Haji. Aku pergi haji Pas pulang dia pulang haji. Kagak dipanggil Pak Haji. Kesel dia Pak. Protes. Minta hormat Bapak Rusli. Belum pergi haji. Jangan ya, itu riya. Mau dipanggil apa aja Pak, walaupun kita udah pergi haji, yang gak jadi masalah. Awal-awal begitu Pak, orang pergi haji. Tuh, makanya kalau saya sekarang dipanggil apa juga nggak apa-apa. Saya sering dipanggil Om Pak. Itu kita tukang parkir nggak ngeliat, tapi kalau pakai baju putih, panggil Om. Sering tak saya dipanggil Om. Om, makasih Om. Ya kita diam aja Pak, panggil apa aja dah. Oke Pak. Ya makasih Bang. Alhamdulillah gue masih muda. Kagak ada yang manggil kakek bisa. Berarti masih muda ya. Kayak nggak ada yang gitu. Itu Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Lillah. Ini kita cuma mempertegas aja. Kemudian wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang miskin, orang-orang fakir pergi haji tujuan untuk minta-minta. Ada yang bawa proposal gitu lah. Nah di sana orang-orang kaya Pak yang bawa proposal masjid, yang nggak usah. Ya, bawa proposal. Ada yang minta-minta segala macam, lagi bangun bawa proposal sama jangan. Itu begitu Pak, kita ingatkan. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita lillah. Hanya karena Allah. Yang kedua, pesan kita orang yang pergi haji itu adalah ilmu. Jadi dari sekarang ini yakin Pak Ruslin udah belajar manasik haji. Kenapa? Karena di sana jadi orang pergi haji itu jadi penuntun Pak. Kita mau kemana, ini apaan, kita nggak tahu. Ada orang nanya, ini kubah mas kandung burung ya ini ya? Ternyata makam Ibrahim Pak.
Kan di samping Ka'bah ini ada makam Ibrahim, Kandang burung. kayak kandang burung dari emas. Ada yang nanya, apaan kandang burung dia? Bangetan ke orangnya. Harus tahu ilmu manasikul haji, bagaimana rukunnya haji, kemudian bagaimana wajibnya haji, bagaimana sunatnya haji, bagaimana syarat-syaratnya haji. Karena haji itu Pak, beda antara haji dengan ibadah-ibadah biasa. Kalau ibadah-ibadah biasa, sholat antara rukun dengan wajib sama. Tapi dalam ibadah haji antara rukun dengan wajib beda jauh. Nggak bisa sama. Gimana kalau rukun? Rukun bila tidak dikerjakan maka nggak sah hajinya. Tapi kalau wajib nggak dikerjakan bisa menggantikan dengan bayar dam. Itu bedanya. Mungkin sudah diajarkan oleh KBIH, oleh kloternya. Jangan sampai kita bisa samakan. Jadi kembali, rukun itu dalam ibadah haji yang paling utama. Di antaranya apa rukun itu? Niat atau ihram. Niat haji. Yang kedua wukuf di Arafah. Itu rukun. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf haji. Habis dari Arafah kita tawaf ifadah. Yang keempat sa'i dari Safa Marwah. Sa'i yang berkaitan dengan haji. Yang kelima tahallul, 5 rukun haji. Orang kalau tidak melaksanakan yang 5 ini nggak sah hajinya, harus mengulang tahun berikutnya. Kalau contoh wukuf di Arafah itu termasuk rukun. Itu siapapun orang yang sakit bagaimanapun ketika wukuf di Arafah itu harus dibawa. Meskipun di rumah sakit diangkut tuh Pak, pakai ambulan, pakai apaan aja, pokoknya asal 5 menit atau 10 menit ada di Arafah, itu udah sah hajinya. Kalau dia nggak dibawa ke Arafah, nggak sah hajinya. Nah kata Rasulullah, al-hajju Arafah, haji itu puncaknya di Arafah. Itu yang masuk rukun Pak. Jadi kalau orang nggak ke Arafah, nggak jadi haji. Ente pergi haji nggak? Pergi ke Arafah nggak jadi haji. Nggak jadi haji. Kalau wajib itu bisa digantikan dengan membayar dam. Apa diantaranya wajib? Diantaranya niat dari mikot. Terus tahu mikot. Apa itu mikot? Tempat niat. Niatnya tadi rukun, tempatnya niat itu namanya mikot. Itu wajib. Di mana mikotnya haji? Itu di Mekah. Di pondokan kita itu udah niat di situ. Kita pergi kemana-mana nggak boleh, udah di situ. Kemudian apa lagi? Nah, mengungut batu di Muzdalifah itu wajib. Nggak mengungut batu biasa, tapi harus bayar dam. Bisa diwakilin atau dibadalin sama orang. Kemudian apa lagi? Melontar jumroh, 3 jumroh. Yang pertama jumratul Aqabah, hari kedua ula usto Aqabah, hari ketiga ula usto Aqabah. Itu dipelajarin yang begitu-begitu. Kemudian apa? Mabit di Mina, nginap di Mina. Itu termasuk wajib haji. Bila nggak dilaksanain, misalnya kita nggak nginap di Mina, boleh. Tapi kita harus bayar denda. Gitu Pak. Jadi beda antara rukun dengan wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu harus dipelajari. Kemudian juga harus tahu kita tempat-tempat. Siapa yang lagi pengen buku nih Pak, pengen buat buku, samping doa. Ya, saya baru buat buku 1, pengen doa, tapi juga orang sekarang ini kan banyak nggak tahu Pak. Ini apa namanya? Apa itu namanya multazam? Di mana multazam? Mana itu pintu Ka'bah? Mana itu Hajar Aswad dengan sejarah-sejarahnya? Mana Hijr Ismail? Mana Makom Ibrahim? Mana Rukun Yamani? Mana Rukun Sami? Mana Rukun Iraqi? Mana Rukun Hajar Aswad? Itu mereka nggak tahu. Kenapa? Karena belajarnya kalau pergi haji itu belajar itu doangan. Paling doa-doa doangan. Jadi ilmu itu sebagai penuntun kita. Doa-doanya kita pelajari. Nah, itu seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang ketiga, ini singkat karena guru kita udah lamaan nungguin. Yang ketiga, banyak di sana berdoa. Kalau di Mekah banyak berdoa kepada Allah dan banyakin tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu hanya ada di Mekah, hanya ada di Masjidil Haram. Kalau sholat ada di mana-mana.
Saya dulu diingetin sama guru, kalau di sana banyakin tawaf. Jangan tawaf di pasar mulu. Jangan tawaf di pasar mulu, Pak. Nyari barang diingetan. Tawaf. Karena tawaf itu tidak ada di tempat-tempat lain. Jamaah sekalian, di Mekah ini Rasulullah menyatakan bahwa setiap hari itu 120 rahmat Allah turunkan. Inna fi hadzal bait mi'ata wa isruna rahmatan yanzilu fi kulli yaumin mi'ata wa isruna rahmatan. Ini kata Rasulullah nih. Sungguhnya di Baitullahil Haram di Mekah atau di Masjidil Haram itu setiap hari Allah turunkan 120 rahmat Allah. 120 rahmat Allah banyak, Pak. Untuk siapa tuh? Situna lit-thaifin, 60 rahmat Allah untuk orang-orang yang tawaf. Apa itu tawaf, Pak? Muterin Ka'bah. Mulai dari mana? Dari rukun Hajar Aswad, aja ada lampu merah. Aduh, bacaannya saya nggak bisa dah. Nah, gimana bacaannya nggak bisa? Ya udah Robana aja dah. Boleh nggak Robana doangan? Boleh. Robana atina fid dunya hasanah, terus dari putaran pertama sampai putaran terakhir Robana doangan. Nih kata malaikat, Robana lagi nih. Putaran kedua Robana lagi. Kenapa bisa Robana doangan, Pak? Sah. Bapak nggak bisa apa-apa, diam baik. Sah nggak tuh? Sah. Masa iya nggak bisa bawa pisang? Tuh, ada bacaan-bacaan, Pak, dari mulai rukun hajar sampai Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tibani sunnati nabiyika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, makam Ibrahim. Ada juga bacaannya di Multazam, ada bacaannya semua di rukun Iraqi. Dulu saya hafal semua, Pak. Nah, saya juga membimbing jamaah haji. Sekarang udah lupa lagi, Pak, ini. Nah, nggak ada yang ngajak. Ngajak lagi pula ya. Banyakin doa. Situna lit-thaifin, 60 rahmat Allah untuk orang-orang yang tawaf. Udah tawaf, udah capek, ngapain kita? Sholat. Karena sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat-sholat di tempat lain. Kata Rasul dalam sabdanya, sholat di Masjidil Hadza. Rasulullah ceritanya di Madinah nih. Sholat di Masjidil Hadza afdalu min alfi sholatin fi masjidil illa Masjidil Haram. Sholat di masjidku itu nilainya lebih hebat daripada 1000 kali di masjid-masjid lain illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masjidil. Sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat-sholat di tempat lain. Jadi kalau udah capek sholat itu ada 40 rahmat Allah turunkan. Kita sholatnya sholat rukun, sholat wajib kita lakukan. Sholat sunat mutlak. Kalau kita punya kodok, Pak Ruslim, kita kodok dari situ. Kodok apa? Kodok sholat. Insya Allah kodok kita itu ketebus. Nah 100.000. Ya mungkin masa-masa muda kan kita suka tinggalin sholat ya. Lagi subuh, tinggalan udah. Lagi main bola, ya udah. Maghrib lupa udah dah. Tuh, kita kodok di situ. Habis sholat zuhur, kodok zuhur. Habis asar, kodok asar. Boleh nggak habis asar? Boleh. Namanya sholat li sabab. Habis maghrib kita sholat kodok maghrib. Terus. Nah 100.000 kali. Tuh, jadi tadi kembali tawaf 60 rahmat Allah. Kemudian sholat 40 rahmat Allah. Tinggal 20 rahmat Allah. Untuk siapa? Wa isruna lin nadirin. 20 rahmat Allah untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Udah capek kita tawaf, udah capek kita sholat, tinggal kita begini aja sambil ngelender. Ya Allah. Ada bacaannya tuh, Pak, bacaannya. Dapat belum? Dapat belum? Hafalin tuh kalau melihat Ka'bah mah. Bacanya Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa takriman wa birra. Ya paling tuh. Kenapa? Karena kalau sambil kita ngeliat kan sambil doa, jadi kita nggak begini. Loh saya nggak bisa amat, susah amat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gacuan kita tuh. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gacuan kita Rabbana doangan. Itu Rabbana itu hebat, Pak. Rabbana atina itu doa yang paling ditunggu-tunggu oleh orang. Jangan dianggap kecil tuh. Itu namanya doa sapu jagat. Kenapa sapu jagat? Dunia kena, akhirat kena. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah itu
doa yang paling disenangi sama orang. Ketika lama sholat doa ya, ini orang kapan robananya nih ya? Lama amat robananya. Wah, ada robana nih, tapi bukan robana hati apa? Robana zolamna, misalkan kan betul lagi robana hablana, ada lagi robana yang lainnya Pak. Itu robana hatina itu Pak, doa sabu jagat dunia akhirat kena. Jadi nggak apa-apa kita baca robana hatina doangan juga, itu luar biasa. Cuma nanti kalau kita pulang haji sampai di rumah juga kita menjadi orang menjadi doain robana lagi, namanya disebut haji robana. Haji robana, ini robananya doang bisanya Pak. Jadi kita ngelihat Ka'bah Pak, sambil kita renungkan, ya Allah, ini kebesaran Allah. Kalau saya sholat di rumah nih menghadap ini dia adanya di sini. Sambil kita merasa besar atau menganggap besar itu Ka'bah, karena yang dihadapi oleh orang-orang seluruh dunia itu Ka'bah. Karena Ka'bah itu pusat Pak, pusat dunia. Kalau dilihat daripada radiusnya, itu Ka'bah adalah pusat dunia, dari mana-mana semuanya ke situ Pak. Itu luar biasa. Itu kita memandangnya juga dapat pahala dan juga menjadi obat bagi mata kita. Orang yang sakit mata ngeliatin Ka'bah aja Pak. Gitu. Sambil doa, Allah mazid hadzal bait, ya Allah berikanlah kelebihan, tambahkanlah kemuliaan ini Ka'bah. Hadzal bait tasrifan, kemuliaan, wa mahabbatan, dan kecintaan. Oh, banyakin doa di sana. Doain kita juga di sana juga ya. Kita nitipin doa, karena doa di tempat yang mustajabah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah pengen nggak nih kita? Udah pengen nggak? Ayo bareng saya Pak. Ya. Bareng mau nggak? Insya Allah saya juga pengen berangkat nih Pak, Agustus besok kalau ada yang berangkatin nih. Mudah-mudahan dikabul Pak ya. Yang mau ikut saya nggak apa-apa. Ya, ada berapa 10 orang ikut saya, kan saya jadi begini. Emang Pak, kalau Mekah dan Madinah itu merindukan Pak. Orang yang sudah berulang kali itu pasti pengen lagi Pak Son. Karena ada doa Nabi Allah Ibrahim. Dulu saya disuruh baca nih sama orang tua saya nih. Saya kasih para jamaah surat Ibrahim. Ayat berapa saya lupa itu ya. Terus orang tua lu amalin tuh. Ntar banyak buah-buahan datang ke rumah lu. Kalau bisa juga pergi haji, pergi umroh. Apa doanya? Boleh diamalin nih Pak nih. Dari orang tua saya kasih lagi para jamaah. Cuma saya juga kurang ngamalin. Ya, tapi saya belum kurang ngamalin sebentar-sebentar juga alhamdulillah. Doanya dalam Al-Qur'an, doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nanti dicari surat Ibrahim. Rabbana ya Tuhan kami, ini askantu, kata Nabi Allah Ibrahim, aku tinggal di wadin, di sebuah lembah. Ini lembahnya Pak nih. Pak Ruslan nih, Pak Haji Ruslan, ini rumahnya lembah nih. Ada di bawah, orang di atas. Mekah kan begitu. Ini Jabal Kubes, ini gunung-gunung, Jabal Samiyah. Adanya di bawah Pak. Makanya Mekah itu, Ka'bah itu kalau di musim hujan banjir Pak, dulu mah. Banyak sering Ka'bah itu diperbaiki kena kebanjiran, adanya di bawah. Di wadin, di sebuah wad itu artinya lembah. Ghairi dzar'in, nggak ada pohon-pohonan. Ada pohonan nggak di sono? Ya nggak ada. Dari dulu Pak. Ini kata Nabi Allah Ibrahim dalam doanya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Nggak ada pohon-pohonan di Mekah itu, nggak ada pohon-pohonan. Pohonnya kalau mau hidup juga nggak pada seger hidup. Ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di sisi Baitullahil Haram. Apa doa Nabi Allah Ibrahim? Rabbani liqimus shalah. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan sholat. Kuncinya yang pertama sholat. Yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah ya Allah hati-hati manusia. Afidah itu fuad. Afidah itu kalau hati kan banyak namanya Pak. Yang paling luarnya qalbun. Kemudian ada lagi fuad, dalaman lagi. Yang paling dalam lagi lubuk. Makanya orang bilang dalam lubuknya hati paling dalam. Kata Allah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah ya Allah hati manusia itu cenderung kepada Baitullahil Haram.
Jadi orang kalau udah pergi haji, pergi umroh Pak, keingetan terus, pengen balik lagi. Jalanan juga keingetan. Hanya orang-orang yang kapok doang kan. Ada orang yang kapok Pak. Mengapa kapok di sono? Emang di sono keder mulu dia, hilang mulu. Ya, banyaklah penyakit di sono dia. Makanya kalau mau pergi haji, pergi umroh, banyak doa sama Allah, bersihkan hati. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa. Yang kedua, minta maaf kepada manusia. Kenapa? Di sono adalah tanah suci. Orang yang masuk harus suci. Pak Ruslim, Pak Ruslan. Makanya alhamdulillah malam hari ini Pak Ruslim mengundang kita semua untuk juga Pak Ruslim minta dimaafin. Biar di sono nanti tenang. Kan kalau yang pada keder-keder begitu Pak, yang pada sakit-sakit begitu, kebanyakan tuh di kampungnya dulu banyak dosa. Dosa kepada Allah, kemudian dosa kepada manusia. Yang kedua sombong lagi. Sono nggak boleh sombong pisan. Nggak boleh sombong pisan Pak. Aku mah tahu ini keder Pak dia. Coba tanya ada orang udah pergi haji. Nggak boleh sombong. Kenapa? Di sana marketnya market akhirat. Kembali, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah ya Allah hati manusia itu cenderung kepada Baitullahil Haram. Jadi pengen terus ke sana. Warzuqhum minas samarat, berikanlah rezeki mereka ya Allah. Orang-orang Mekah minas samarat, dari buah-buahan. Jadi rezekinya buah-buahan Pak. Kena tadi di depannya nggak ada pohon-pohonan, tapi harus dia minta buah-buahan. Kalau kita ke sono Pak, kalau pohonan yang nggak ada, buahannya apa aja ada Pak. Dan pisang-pisang gini Pak, pisang sunrise cakep, apel mah udah tendang-tendang bocah. Apa aja ada. Jengkol kita cari ada. Bener. Hah? Ya pokoknya ada dah kalau dicari. Nah orang-orang desa udah doain jengkol. Doain nggak tahu dari mana. Kangkung masih segar-segar banget. Apalagi terong, oyong, ubi, singkong. Lihat Pak. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Oh, jadi ngangenin Pak itu. Mekah, Madinah itu mengangenin. Dan selanjutnya sedikit dah. Itu beres Tarki Badri. Yang lebih banyak lagi. Kita ke Madinah ada sedikit. Apain kita di Madinah Pak? Banyakin ziarah. Ini kita lagi mesenin Pak Ruslin. Walaupun kemarin udah umrah berulang-ulang kali dia. Di Madinah itu adalah tempatnya Rasulullah. Apa yang kita perbanyak di samping kita sholat berjamaah, banyakin sholawat di sana. Karena rumahnya Rasulullah di sana, sholawat. Kita dari sini aja sholawat. Apalagi kita di tempatnya Rasulullah, banyakin sholawat. Silakan sholawat. Habis kita sholat, banyakin sholawat. Karena orang yang baca sholat itu Allah turunkan rahmat, apalagi dekatnya sama Rasulullah. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang baca sholat satu kali, Allah turunkan rahmatnya 10 kali. Wa man shalla alaihi asyran sallallahu alaihi mi'atan. Allah akan menurunkan rahmatnya 100 kali terus. Siapa yang baca sholat 100 kali, Allah lipat gandakan 1000 kali. Siapa orang yang sholawat 1000 kali, la yamassuhun nar. Allah tidak akan sentuh dirinya daripada api neraka. Banyakin sholawat, harus lihat di sana. Salawat itu udah bisa banget. Kalau kita susah salawat Jibril baik. Sallallahu ala Muhammad. Itu aja banyakin. Kemudian kita banyak ziarah ke makam Rasulullah. Kita juga minta disampaikan salam. Nah salamnya kita kepada Rasulullah akan sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tahu orang-orang yang mengucapkan salam, biar supaya kita doain bisa jarak ke makam Rasulullah. Apa ucapannya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Ini bulan juga harus belajar juga. Ada juga ziarah nanti. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah min ahli baiti, min jamaati. Sebut itu siapa? Sampaikan salam kita. Juga berdoa, ya Allah ya Rasulullah, doain biar saudara-saudara saya bisa ziarah ke makam kepada makammu ya Rasulullah. Gitu. Saya juga enggak sekali ini ya Rasulullah berziarah ke makammu ya Rasulullah. Ingin pada masa-masa berikutnya saya juga ingin ziarah lagi. Saya rindu denganmu ya Rasulullah. Begitu. Itu aja para jamaah sekalian. Mohon maaf
Apa yang saya sampaikan kalau kurang berkenan, nanti kita Pak Ruslin kita ngobrol-ngobrol lagi tentang haji dan umroh. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi Pak Haji Ruslin dengan Bu Wulan dari saat ini dan juga jamaah-jamaah yang lainnya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah, Allah berikan kemudahan segala urusannya, pada waktunya tidak ada gangguan satu apapun, bisa berangkat sampai tempat tujuan Mekah Madinah dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, kembali dari kampung halaman, bisa bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, membawa ibadah yang mabrur dan mabrurah. Kita yang hadir malam hari ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan juga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah dan berziarah ke makam Rasulullah pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.